Hai guys, welcome back to my channel Budi Rahayu 645. Bareng gua Budi di sini dan sesuai dengan janji gua kemarin ya, video terakhir, gua akan memberikan suatu gambaran buat teman-teman yang bekerja di bidang hospitality industry, yaitu di bidang perhotelan. Kemarin gua bilang kan gua bahas sedikit tentang Dubai sesuai dengan pengalaman gua sendiri, walaupun gak lama tapi setidaknya informasinya sesuai dengan apa yang gua alami gitu. Nah, kali ini gue akan memberikan informasi tentang Dubai versus kapal pesiar. Mana sih yang lebih baik? Ini tidak mau menyudutkan salah satunya, gue bersikap fair aja ya. Sesuai dengan apa yang gue alami, sesuai dengan realitanya. Gitu, nanti kalian bisa memutuskan mana yang lebih baik buat kalian sendiri. Oke, sebagai informasi, gue itu udah lama bekerja di kapal pesiar, udah beberapa kontrak. Dari mulai gue kerja sebagai galley cleaner, ya, sampai gue terakhir menjadi fotografer atau di asisten foto manager. Gua akan berikan informasi tentang Dubai versus kapal pesiar ya. Jadi ini semuanya berdasarkan apa yang gua alami dan berdasarkan informasi gua. Kalau misalkan kalian gak setuju ataupun kalian punya pendapat lain, boleh pendapatnya dicantumkan di kolom komentar. Oke, sebelum kalian untuk menyaksikan video ini, pembahasan gua, bagi kalian yang belum pernah mampir ke channel ini atau baru datang ke channel ini, silahkan subscribe, tombol sebelah sini ya, sebelah pojok kiri ya. Kalau dari gua sebelah kiri, berarti kalian sebelah kanan. Oke, dan juga nyalakan juga tanda notifikasinya agar kalian juga mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel gua ini. Well, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi perbandingannya, comparison ya. Oke, gua ini mau perbandingan secara fair ya, secara yang apa yang gua alami dan apa yang gua rasakan. Yang pertama, masalah jam kerja. Tentang jam kerja, kalau di Dubai sendiri itu jam kerjanya sekitar 9 jam. Sedangkan kalau di kapal pesiar itu kerja sekitar 11 sampai 13 jam per hari ya. Yang kedua masalah day off. Di Dubai itu kita biasanya dapat day off 1 kali dalam 1 minggu. Ya, ini kita untuk perbandingan kerja di bidang hospitality ya. Sedangkan kalau di kapal pesiar tanpa libur sama sekali. Jadi selama kita kontrak nggak ada libur sama sekali. Sedangkan untuk dokumen yang diperlukan untuk ke Dubai, dokumen ke Dubai itu sangatlah sederhana. Yang pertama tentu kita butuh paspor, ya. Dan yang kedua yaitu visa kerjanya. Oke, dan ketiga yang diperlukan adalah medical, standar medical, mau kemana-mana perlu medical. Oke. Nah, sedangkan kalau untuk di kapal pesiar, dokumen yang diperlukan itu adalah yang pertama paspor jelas, karena itu dokumentasi kita yang paling penting, ya, dokumen kita yang paling penting. Yang kedua itu ada namanya Basic Safety Training Certificate. Jadi kita harus melakukan training tentang keselamatan di laut ya, sesuai dengan standar Safety of Life at the Sea atau SOLAS. Itu kita sebut BST, Basic Safety Training. Ya. Setelah itu ada juga dokumen Seaman Book ya, Seaman Book. Dan terus kita membutuhkan visa, terutama kalau perusahaan besar yang dari Amerika butuh visa C1D atau visa Amerika yang berlaku 4 tahun. Dan itu lumayan sulit untuk mendapatkannya ya, nggak gampang-gampang susah gitu, nggak semua orang bisa dapetinnya. Dan selanjutnya ada SAT atau Safety Awareness, dan terakhir juga medical check up yang sangat-sangatlah ketat. Jadi kalau dokumen di kapal pesiar itu lebih banyak dan lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Well, ya selanjutnya untuk masalah segi biaya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk Dubai ataupun kapal pesiar? Setahu gua ya, yang pernah gua rasakan, Dubai sendiri kita bisa 0 rupiah loh. Maksudnya 0 rupiah gimana? Kita nggak perlu bayar agensi atau apa-apa. Yang penting kalau kita dapat kerjanya langsung dari Dubainya sendiri. Ya, jadi kalau kita nge-apply dari sini langsung ke perusahaan Dubai dan kita dapat panggilan, dapat calling visa, ya. Kecuali kalau dokumen paspor kita yang sama medical, biasanya kita yang harus provide ya. Ya paspor jelas lah kita yang provide. Tapi kalau untuk visa kerja kita dan juga lain-lain itu ditanggung oleh perusahaan. Akan tetapi karena memang tidak mudah untuk masuk ke sana tuh, maksudnya tidak mudah gimana? Adalah nggak bisa sembarangan langsung merekrut aja. Makanya di Indonesia pun ada agensinya. Nah, sedangkan untuk biaya agensi itu variatif ya. Dan gue juga nggak terlalu tahu banyak. Yang gue tahu sih ada temen gue yang bilang 5 juta, ada juga yang kena 10 juta, ada juga yang 15 juta. Jadi relatif gitu, nggak semuanya sama. Ya. Sedangkan untuk kapal pesiar itu untuk biaya dokumen aja kita membutuhkan dana sekitar 10 sampai 15 juta ya.
10 sampai 15 juta. Kalau di kapal pesiar itu biayanya seperti apa dan berapa? Jadi kalau misalkan untuk kisaran biaya untuk dokumen anggap 10 sampai 15 juta ya. Akan tetapi ada juga perusahaan yang memprovide, yang menyediakan tiket buat kita sendiri, dan ada juga perusahaan yang mewajibkan kita untuk membayar tiket kita sendiri. Ya, andai saja kalau kita tidak diwajibkan untuk membayar tiket, berarti dananya sekitar 10-15 jutaan udah bisa berangkat. Akan tetapi kalau diwajibkan untuk bayar tiket tergantung tujuannya tersebut. Kalau misalkan di Amerika itu tiketnya 1.200 atau 1.600, berarti kita harus ada tambahan biaya sekitar 20 juta di luar biaya tiket dan lain-lain. Di luar biaya dokumen dan lain-lain. Begitu. Jadi sekitar anggap saja 15 sampai 40 atau 45 jutaan. Ya, tergantung perusahaannya. Oke, selanjutnya masalah kontrak. Untuk kontrak sendiri di Dubai itu sesuai dengan visanya sendiri. Itu visa di Dubai itu sekitar 2 tahun, ya, visa 2 tahun untuk visa kerja. Makanya selama 2 tahun itulah visa kita bisa dipergunakan untuk bekerja di Dubai. Nah, sedangkan untuk di kapal pesiar kontraknya itu sekitar 8 sampai 9 bulan. Setelah itu 9 bulan baru kita pulang dan liburan atau vacation selama 2 atau 3 bulan baru kita tekan kontrak baru lagi. Alright. Sedangkan untuk biaya hidup, ya, untuk biaya hidup di Dubai, ya bisa dibilang tergantung kitanya ya. Karena kalau misalnya kita kerja di perhotelan, di hotel, biasanya kita sudah disediakan tempat tinggal dan juga disediakan meals atau makan, ya, makan di tempat kerja dan juga makan di tempat kita di mess di apartemen kita sendiri ya. Ada juga yang tidak disediakan makan, cuma dikasih tempat tinggal aja, ya. Sedangkan di industri lainnya kita cuma digaji aja, nggak disediakan tempat tinggal dan nggak dikasih makan. Ya, jadi tergantung perusahaan. Tapi rata-rata untuk perhotelan atau hospitality biasanya disediakan tempat tinggal dan juga disediakan makan. Oke, tapi itu dipotong dari gaji kita, jadi agak lower gitu ya, gaji kitanya agak sedikit. Nah, sedangkan untuk di kapal pesiar sendiri seperti apa? Kita dikasih tempat tinggal cabin ya. Satu cabinnya itu diisi oleh 2 orang. Yang kedua, kita juga dapat makan gratis. Mau kita makan 4 kali sehari atau 16 kali sehari, tidak masalah ya. Yang penting kita kuat. Karena makanan sudah disediakan gratis dan kita nggak perlu masak. Oke. Selanjutnya apa? Internet. Nah, untuk internet di Dubai kita bisa menggunakan local SIM card. Alias kita bisa membeli local SIM card atau provider yang ada di Dubai. Nah, sedangkan kalau di kapal pesiar kita tidak bisa menggunakan kartu kita. Jadi kita harus membeli internet, yaitu dengan internet satelit yang ada di kapal. Ya, tergantung dari perusahaannya. Ya, dan lumayan mahal juga. Oke. Untuk segi benefit ya, jadi gue campur aja ini untuk masalah keutamaan ataupun kekurangan kelebihannya gue campur aja ya. Nanti kalian bisa membandingkan dengan sendirinya mana yang kalian pilih untuk kapal pesiar dan Dubai. Nah, untuk segi traveling ya, contoh kita untuk traveling, untuk di Dubai kita bisa jalan-jalan karena kita Dubai kota besar ya, dan juga luas. UAE itu maksudnya luas, ada juga Abu Dhabi ya, kita juga bisa ke jalan-jalan kayak ke Burj Khalifa pada saat libur, terus juga bisa beberapa destinasi di Dubai ya, bisa ke sana. Nah, sedangkan kalau di kapal pesiar kita ada waktu pada saat kita ngeport atau ngedok pada saat kita berlabuh gitu. Berlabuh tergantung dari itinerary-nya tersebut. Bisa kita 2 hari dalam 1 kali ya, atau 1 kali dalam 2 hari, ya, tiap 2 hari sekali kita berlabuh, ataupun 3 hari sekali berlabuh, atau seminggu sekali berlabuh, tergantung dari itinerary-nya. Kita bisa jalan-jalan keluar begitu. Nah, sedangkan kalau untuk nationality orang-orang yang kerja atau partner kerja di Dubai, kebanyakan itu kalau di sektor pariwisata ya, hotel, hospitality, banyakannya orang India ya, Pakistan, dan juga orang Philippines. Di mana-mana pasti kita melihat itu. Ada juga dari Middle East-nya kayak Arab, Mesir, dan juga Suriah ada ya sedikitnya. Dan Afghanistan pun ada. Ya, kalau di sana, kalau di Dubai. Nah, sedangkan kalau di kapal pesiar, dari berbagai macam nationality di seluruh dunia. Lebih dari 40 negara dari seluruh dunia. Asia jelas ya, ada India, Philippines, ada Malaysia, ada Thailand gitu, ada
dari China, bahkan dari Jepang, dari Korea juga walaupun gak banyak gitu. Terus juga kalau dari Afrika ada South Africa, alias Afrika Selatan, ada Zimbabwe, ada Namibia. Terus dari Eropa, banyak dari Eropa Timur seperti Ukraina, Serbia, Romania, Polandia. Nah, bahkan ada para officer itu ada juga dari Jerman, dari Belanda, dari Italia, itu dari Inggris. Jadi banyak sekali campur sekali dari Amerika jelas. Terus juga Amerika Latin kayak Argentina, Peru, sama Brazil. Alright. Untuk salary ya, untuk masalah salary memang agak konfidensial, maksudnya agak sedikit rahasia. Akan tetapi gua kasih gambaran saja. Biasanya kalau di Dubai untuk kerja di hotel, entry levelnya tuh sekitar di angka 5-6 jutaan untuk pemula itu. Ya, 5 atau 6 jutaan pemula itu di luar tips ya, kalau dapat tips. Nah, sedangkan kalau di kapal pesiar itu pemulanya itu sekitar angka 10 jutaan. Yang paling rendah di kapal pesiar itu kerja cuci piring itu di angka 10 jutaan ya gajinya. Sedangkan kalau misalkan di range ya position yang sudah lumayan, contohnya kayak di waiter ya, di Dubai itu sekitar anggap bintang 5 tuh 2.000 atau 2.500 dirham atau sekitar 8 sampai 10 juta gajinya. Ya, sedangkan kalau itu di luar tipping ya, tipping bisa mungkin dapat 1 kali lipat gaji ya. Anggap saja kita bisa ngumpulin bisa menerima gaji sekitar 15 atau 20-an mungkin kalau besarnya ya. Anggap 15-an, kalau 20 gak terlalu besar kalau di hotel karena udah dapat free makan. Nah, sedangkan kalau di kapal pesiar, kalau posisi waiter sendiri, gue pernah menjelaskan bahwa posisi waiter sendiri adalah posisi yang sangat aman di kapal pesiar. Kenapa? Karena gajinya udah yang paling cocok gitu. Ya, maksudnya cocok gimana? Kalau di posisi waiter sendiri, gajinya itu dimulai dari 30 juta, itu di luar tips loh. 30 juta minimal ya. Ya, apalagi di perusahaan Amerika itu bisa 30 sampai 60 juta total ya dari tips sama gaji ya. Gaji 30-an, terus tipping bisa 20-an gitu kan. Ya 40 bisa dapat lah. Nah, sedangkan untuk di bahasa semuanya pakai bahasa Inggrisnya di Dubai ataupun di kapal pesiar itu pakai bahasa Inggris. Walaupun di Dubai menggunakan juga bahasa Arab untuk lokalnya. Sedangkan kalau di kapal tergantung dari kapal sendiri. Kalau Jerman mungkin diwajibkan kita untuk belajar bahasa Jerman. Ya kalau kapal Itali juga diwajibkan kita untuk belajar bahasa Itali. Tapi rata-rata 85% semuanya in English. Semua orang dalam berbahasa Inggris di kapal. Untuk hiburan kita bisa cari hiburan sendiri kalau di Dubai. Ya contohnya kita bisa ke mall, jalan-jalan ke mall, bisa jalan-jalan kemana gitu, ke leisure park. Sedangkan kalau di kapal pesiar itu kalau kita lagi di laut, di kapal itu ada crew bar. Yang di crew bar itu bisa kita nonton konser ya, nonton acara musik, bahkan ada acara Independence Day, ada acara lagi kayak Idul Fitri, bahkan ya pernah juga ada acara, semua acara dari berbagai nationality selalu ada di sana. Dan juga ada acara Halloween ya, senang sekali ya kalau di sana di kapal pesiar banyak sekali event-event dibuat crew members. Food ya, untuk makanannya di Dubai kalau kita di apartemen mungkin kita bisa masak sendiri ya, bisa belanja sendiri ke supermarket dan kita bisa masak sendiri ya. Kalau misalkan kita bosan dengan masakan dari yang dikasih oleh perusahaan ya, rata-rata yang gue kemarin juga kerja ya di bidang foto dan video, dan gue masak sendiri karena gue memang nggak dikasih makan, nggak dibayar, nggak dikasih makan dari perusahaannya. Jadi gue belanja dan gue masak sendiri. Ya nggak terlalu mahal sih, agak irit-irit gitulah, mirip-mirip lah. Kalau sayuran harganya dengan Indonesia beda-beda tipis gitu kan. Maksudnya di supermarketnya. Nah, sedangkan kalau di kapal pesiar, kalau untuk makanan itu semua disediakan oleh perusahaan yang mana kita nggak boleh masak. Jadi ada khusus cooknya yang masak. Enaknya di Dubai kita itu gimana ya? Tapi kita di darat ya. Jadi apapun ada di darat itu. Sedangkan kita di kapal pesiar kebanyakan kita di laut gitu. Maksudnya di atas kapal dan hidup di laut. Itu kayak hidup di dalam box. Kalau di Dubai kan kita luas gitu. Istilahnya di daratan. Nah, ada juga benefit di Dubai yaitu kita bisa bawa keluarga. Ya, kalau kita gajinya memang memadai, kita bisa siapkan visa kita untuk keluarga kita, visa dari 3 bulan, ya, dan kita bisa undang keluarga kita, contohnya istri kita atau anak kita untuk dibawa ke Dubai sama-sama. Dan kita juga bisa membeli mobil di sana dan bisa punya izin license alias SIM, ya, jadi bisa nyetir di sana. Nah, sedangkan di kapal pesiar kita tidak bisa membawa keluarga kita tinggal di sana. Oke guys, itu aja sih. Kalian bisa menyimpulkan sendiri mana yang lebih baik untuk orang-orang yang kerja di hotel.
Dubai atau di kapal pesiar. Ya, kalian yang menentukan sendiri. Ini semua murni berdasarkan apa yang gua alami dan apa yang gua tahu. Kalau kalian gak setuju ataupun kalian ada pendapat lain, boleh kalian cantumkan di komen di bawah ini. Oke? Mungkin dari gua cukup sekian. Ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe lagi channel ini. I think this is enough for me. Until the next time and see you. Bye-bye.